It's okay. Saya tahu. Yang mulai manggil. Selamat siang. Sebelumnya kamu udah kenal aku belum? Udah. Coba siang sama. Benar. Apa bisa kenalan gitu ya? Kenalkan nama aku Alia Laila. Aku mahasiswa Unida, Fakultas PGRI, program studi Ekonomi. Kali ini aku duduk di semester 6 dan kebetulan aku akan melaksanakan atau aku ingin tugas yang namanya diagnostik belajar dan studi kasus gitu. Jadi memang kan sebelumnya di kelas 9 itu kita udah sempat angket ya, kita sudah bilang dengan langsung kamu yang ada di dalamnya dan hal ini aku pengen kita show ini lewat studi yang akan kita laksanakan. Tapi boleh sebelumnya kamu perkenalkan diri kamu dulu. Nama aku Diana ya. Langsung dari kelas 9 sudah. Hobi yang ya paling tadi iya benar ya Pak, modern tapi kan aku mau tahu belum ya di mana di sini sini buat nasi ya. Tapi berarti kamu sering ngikutin tren TikTok kan? Iya. Men. Tapi ini hobinya udah berangkat dari lama atau baru aja? Tengah tren TikTok jadi enak nih, seru ya jadi keterusan dia. Oke. Jadi sebelumnya aku panggil dia ya. Nanti kamu boleh panggil aku Alia, kamu boleh panggil aku Kak Alia. Aku ibu ya, karena masih Gen Z ya. Terus sama Gen Z, jadi kan cuma aja. Oke. Sebelumnya dia udah tahu belum kita mau melakukan engagement kan konseling nih. Dia tahu dong konseling itu apa sih? Aku izin jelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi konseling itu suatu layanan yang memang diberikan oleh guru BK dan kali ini mungkin aku sebagai psikolog di BK ya, amin. Ya. Jadi di dalam konseling itu nantinya kita kan dari suatu permasalahan. Nah, ini bukan berarti kayak nanti ini masalah ya, berarti kamu bermasalah ya? Enggak. Ini tuh stigma atau apa ya, pandangan negatif ini yang masih banyak banget di pikiran para siswa gitu. Kalau aku konseling jadi aku bermasalah ya, kalau aku pengen BK pasti aku bermasalah ya. Aku sih gitu ya, ada. Oke, mulai hari ini coba kita kita mengulang atau kita membicarakan kita terkait konseling ya. Jadi memang konseling itu tujuannya untuk mencari tahu nih yang tadinya mungkin kamu nggak tahu kamu jadi tahu, yang tadinya kamu nggak sanggup paham, yang tadinya kamu merasa nggak bisa kamu jadi bisa. Gitu. Oke, aku mau menjelaskan tapi beberapa hal yang akan kita lakukan di dalam konseling. Jadi di dalam konseling itu kita akan menerapkan asas-asas. Kalau kamu pernah mengenal asas kemanusiaan, kemudian asas keterbukaan, kemudian asas kesukarelaan dan kesudiatan. Maksudnya apa sih Kak? Bingung ya? Oke, kalau asas kerahasiaan, jadi apapun nanti yang akan kamu sampaikan ke aku dan apapun nanti yang aku dapatkan dari kamu, entah itu bentuk cerita, entah itu bentuk keresahan, keluhan, marah, segala emosi kamu terima dan insya Allah aku akan menjaga itu dengan baik. Atau dengan kata lain, ya kamu adalah tanggung jawabku. Kemudian yang kedua ada kesukarelaan. Aku punya berterima kasih kepada kamu karena kamu udah berkenan menjadi klien itu dan karena sukarelaan ini jadi aku berharap di dalam pasal nanti tidak ada unsur paksaan atau kamu merasa agak kita kayak gitu. Aku nggak pengen ada perasaan seperti itu, jadi kamu baru menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan dan kamu tidak perlu menyampaikan apa yang sekiranya kamu rasa tidak perlu kamu sampaikan. Seperti itu deh.
Terus yang ketiga ada yang namanya asas eh oh ya, keterbukaan. Keterbukaan itu tadi kami ya dari Ismail aku pengen ya kita sharing, kamu terbuka, aku pun terbuka, kayak kamu jangan takut, aku bakal mengakui kamu, aku bakal bersama kamu, oke? Karena kita ngomong gini, aku juga pernah ada di posisi kamu, aku pernah eh menikmati kesembilan yang jadi pokoknya ya kan, oke. Saya ada asas kegiatan. Jadi di dalam asas kegiatan ini ada tiga tahap nih. Di tahap yang kita yang sekarang lagi kita jalankan. Nanti ada tahap inti, hingga tahap kita mulai untuk apa ya, mengenali diri kamu, mulai mengenali kemampuan kamu, kayak gitu. Dan nanti di yang ketiga itu ada tahap penutup, dimana nanti aku akan mencoba untuk menyimpulkan apa yang kamu rasakan, dan aku akan membantu kamu untuk melakukan aksi yang mau kamu lakukan di sini, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian ada yang mau kamu tanya dulu nggak tentang mas Daniel? Enggak. Oke, nanti kita apa ya? Kita gitu flow aja ya. Kita mengikuti aja gitu ya. Dan satu lagi di dalam masa ini aku akan apa ya? Aku akan menggunakan pendekatan blind center atau blind center itu pasalnya berkisar terhadap klien gitu. Jadi aku nggak akan apa ya, aku akan fokus membahas kamu dan diri kamu. Aku gak akan membahas tentang kamu, aku gak akan membahas kaki gede, aku gak akan membahas tentang Mayor Teddy, oke? Enggak ya, dia bukan fokus membahas tentang dia dan dirinya, kayak gitu. Jadi let's go, dia boleh bercerita, dia boleh share apa yang mau kamu kayak gitu. Oke. Bukan, thanks banget guys. Nah, gimana memang kayak susah gitu kan untuk belajar. Tidak karena kalau kamu nikah, iya nanti nggak mau ada nikah nggak mau. Terus sih, ya juga semangat aja gitu. Kamu harus susah fokus itu di setiap pembelajaran atau kayak misalnya pas kamu punya mata pelajaran yang favorit kan, iya aku suka banget pelajarannya, atau nggak makin dulunya ngajarin seru gitu. Nah kamu merasa mungkin dari favorit ini di beberapa mata pelajaran atau memang sehat di beberapa kamu ada yang gue kan tentang seneng banget karena seru aja suka cerita belajar. Nah di beberapa mata pelajaran itu kira-kira apa yang dia tanya kamu rasain? Yang kamu tadi bilang nggak fokus di beberapa mata pelajaran? Ya apa? Kayak nggak senang aja kan sama dari kayak gitu aja. Kadang juga kalau yang nggak bilang kan itu kan udah kenal kan. Iya itu kan dia nggak ada tugas banget banget. Udah sampai rutin waktu sendiri aja, rasanya gitu ya. Nah, beberapa mata pelajaran ini apa nih kalau aku boleh tahu? Bahasa Indonesia tadi nggak tahu. MCK. Oh iya, masih udah kalian. Oh namanya kayak. Jadi dia, ya tiga, kan tiga ini ya. Kalau IPS aku masih nanti karena kalau IPS dari ini kerja waktu tidak kesehatan ngobrolnya atau kalau tiga mata pelajaran saya banyak banget, terus materinya banyak, dan dirinya ngasih pelajaran banyak juga gitu. KKN cuma yang keberistirahat beberapa wow, saya banget kalau sukses pengen nangis aku nulis tapi dua mau coba apa oh tugasnya kelompok juga disuruh ngatur tapi kan kayak banget kan selesai karena kayak banyak banget udah bisa bumbu kan makan di terus cakep dan aku tuh buru-buru terus jelek kayaknya aku bisa buru-buruin tapi kan harus kayak dikejar-kejar ya kan kerjainnya ini jadi jelek terusannya gimana udah aku maksudnya gitu. Iya. Tapi ya tadi ya di beberapa konten itu katanya kanan pasang gak terus kamu ngapain sih? Kan kayak itu udah tadi ngobrol dengan niat kayak udah langsung aja gitu. Nah gitu itu kayak jangan anak-anak ini kan melakukan
Ya aku ini apa dia jajan pengen dapat pensil udah kamu itu lagi gitu. Kayak fokus sama diri aku sendiri, gak bakal nyari lagi. Waktu emang tuh ya, itu kan bukan nyari itu mau aku jaga ya ini harus full ya enggak sih. Karena udah mau fokus, mereka juga ah, mau lihat tulisan aja deh. Ya Allah, nulis lagi. Bener. Banyak banget ya harus ditulis gitu ya. Jadi, kamu dulu bilang ya, kalau kamu, ya udah aku nulis semua aku aja. Aku merasa butuh ya udah aku tulis. Tapi kan harus sih kayak kamu merasa ketinggalan gitu sama teman-teman aja. Aku kayak ya gitu. Kamu pernah saya gitu. Terus juga kan aku pas sakit kan aku bakal aku terus kenapa juga belum aku nyari-nyari di depan aku belakang gitu. Kadang sekali di depan males terus sebelah tengah males jadi ya deh dia juga begini tapi kalau ngeliat yang lain itu dia nulis sih dia aku tuh harus nulis deh jadi kayak kan ada apa ketrigger ya. Oh iya. Tapi aku sama kalau sudah mau kayak kapan jalan tuh gak bakal nulis karena udah ada tempat. Oh iya. Karena nggak tahu ada tulisannya aja. Sama juga ngeberat ya udah jelas juga ngomongnya aja gak bakal juga barengan. Oke. Tadi soal tadi tadi kamu bilang ya kamu lebih fokus sama diri sendiri ya. Saya udah jadi yang penting agak beneran gitu ya. Oke. Kamu masa itu udah dari lama atau baru menginjak kelas aja Kami kan SD. Kan juga sama yang begitu. Tapi dia nggak pernah bawa HP. Tapi ada perbedaannya antara lupa buang HP sama nggak bawa HP sama putus belajar. Apa? Kalau nggak pakai HP sih masih fokus ya tapi bosen dengerin ocehan semua. Iya. Terus kalau misalnya bawa HP pasti kalau misalnya bosen kan pasti bisa buka HP diem di kolong meja. Tapi kalau udah aku bawa HP aku bakal ikut pelajaran nanti. Jadi kayak ada seringnya, ada apa ya, bilangnya ada pengalamannya ya kalau ada HP gitu. Tapi tadi kata HP ini dikumpulin. Kadang kalau mau pakai IPS tuh, IPS kak. Ya, kalau ambil HP ya pak, jadi bolehin. Jadi pas bagian gitu ya. Apalagi kalau kayak beberapa makam pelajaran dan jalan-jalan dia, terus dikasih tugas kayak biasanya lewat tangan, biasanya lewat HP gitu kan. Soalnya dulu zaman aku belum boleh bawa HP, jadi mereka kalau nggak hook ya udah mainnya kayak gitu ya bisa ya kayak kamu ya udah mulai kayak gitu dan kalau udah capek main HP jadi lagi biasanya jadi sesuai mood kayak gitu ya jadi ya kayak aku juga kalau suruh suka nggak bisa saya bakal jelek banget tulisan ada kan sendiri gurunya itu yang pelajaran emang awalnya tuh dari gurunya dulu ya kadang dari dulunya kalau ini nilai di diri aku ya kamu merasa kamu melihat gurunya dulu ya oh dia nggak dia gimana kayak dari penyampaiannya bagaimana dari kemudian tugasnya tuh kayak gimana ya itu pasti kayak jadinya ngaruh ya semangat dari kamu gimana belajar itu terus saya itu ada nggak kira-kira yang bilang kayak guru aja deh saat tadi ya selamat kamu sembuh soal gitu soal ya kadang ya gitu kak apa ya kan gurunya kan makan bahasa Indonesia nih dia kan pasti nggak bakal masuk tuh karena pas terus masuk dia ngomongnya nggak masuk karena dia ngomongnya nggak bakal masuk udah tuh aku seneng banget gak bakal kerjain tugas itu tiba-tiba dia masuk kayak kita banget kan pasti kalau selesai tiba-tiba dia tuh ngumpulin gitu kan kayak ini harus ngumpulin ya kan saya udah bilang saya nggak bakal masuk saya bakal masuk lagi terus ada poin nanti kan itu nggak bakal masuk tiba-tiba masuk kayak kesel dong mana kesel sih ini udah feeling kali lagi karena kayaknya besok pelajaran saya ya udah saya coba tapi
Tadi di awal yang tadi sempat kamu sebut soal eh faktor-faktor masalah luas, apakah itu cukup mengganggu proses pendidikan juga? Jadi, iya. Iya. Ada murid-muridnya yang dulu. Oh, suka banget. Gimana nih? Ini boleh cerita? Boleh, boleh. Kan tadinya kadang-kadang ya. Terus aku sama temen-temenku ngumpul di belakang. Terus kan kalau orang itu buat kan. Terus sebelum lagi pada buat kayak nanti kasusnya yang bangku di susun-susun itu kan jadi tempat ibu. Oh iya, iya. Terus catat kayak abang sih 30 doang di bang catat kayak tidak logis banget kan. Oke ya? Jaga-jaganya untuk iya, itu nggak apa-apa. Tapi dia ngarahnya ke kamu. Emang begitu kok pada beres banget menurut kamu. Menurut kamu ini makanya aku kayak suka nggak beterin aku jangan. Ya aku bakal ke kamar lagi sama temen aku karena tahu iya benar. Terus nanti aku sih berdoa kayak semoga tapi semoga sih tidak ada cowok yang habis saya itu. Kalau begini, karena aku nggak banget sama kayak kayak itu nggak banget. Aku aja disiplinnya. Iya, tapi mengarahnya cuma kamu atau temen-temen yang nongkrong juga. Terus keseringannya aku sama temen-temen lain. Maksudnya kalau misalnya aku ngumpul sama 4 orang ini, 4 orang ini yang gitu, yang lain-lainnya enggak. Kan ada 13. Terus yang ceweknya ngumpul nih berapa? Terus sebagian ngumpul ke dalam malam. Nah ini kata-kata ini kayak tadi kata gini lah itulah kan gimana orang nggak paham kan bilang lebar ini lah ibu pak ini ya kita lagi bercanda terus saya lagi lebar-lebaran botol terus kena temen aku terus dia merasa bersalah banget kayak ini ya dia ya bukan gue ya gitu lalu tidak saya salah lah itu gak betah banget itu lah sedih asal yang ya seru banget kalau gitu dan terus yang hari sehari gimana sidang kelas 7 kalau kelas 7 aku pendiam rasakan begitu berarti masih apa ya kelas 7 masih enggak kelas 7 masih baru-baru ya oh berarti teman-teman lagi kelas ini sebenarnya kayak gitu di kelas 8 gitu ya iya itu kan sesuai situasi apa yang saya di berarti yang mereka sekarang di kelas 9 C itu dulunya enggak sekolah enggak ada yang 11 ada yang juga kayak gak banget nih dapat anak yang ini terus ini dames banget dapat tebak dari tampilannya satu aku baru tahu cantik deh ya satu aku pikir temen aku juga belum tahu sumpah iya aku tahu karena itu deh temen aku gara-gara waktu aku kasihkan satu pulau sama yang kelas dasarnya apa mereka yang ada yang tahu hanya tahu untuk aku lagi jadi dikasih kan ada satu ada kelas bayangin terus aku nanya dong tuh apaan sih gitu kan temen aku cabai-cabai nanduk oh gitu kan ngomong kayak dari mana sih cabai-cabiannya gitu kan di kelas YouTube aja ngomong kayak begitu ya aku marah dong aku teriak-teriakan dia aku kata-katain dia aku balas tuh iya terus dia gimana ya dia cuma aku tahu-tahu aja dia pasti juga merasa dan terima ya kalau dari kalian maupun kita merasa udah makan maupun kita merasa kamu tuh nggak boleh kayak gini tadi kan katanya aku paham ya Ben tapi dari teman-teman pemuda ini kan itu kalian dalam satu itu belajar ya oke kalau aku memposisikan diri kamu aku juga bakal merasa kamu banyak banget belajarnya apalagi dari kamu bilang kamu jangan kok seringnya ke toilet ya mungkin demi menghindari omong-omong mereka gitu ya berarti itu memang apa ya dibilangnya ngapain lah ya berarti ngatain kamu dan teman-teman itu lepas konteks ini ketika lagi gak ada apa-apa tiba-tiba untuk kayak gitu iya sumpah makanya kayak bagus banget tiba-tiba bergerak dikit kayak gini jatuh tekan dikit jatuh kayak apaan sih
aku udah start ya. Mungkin yang mungkin apa yang lihat mereka itu tuh bagian dalam kamu, ya emang. Dan aku tuh gak menjadi masalah mereka ya, dia harusnya ya. Emang bebek aja mau bisa. Saya senang kamu marahin ya. Aku malah banget gitu tuh gak kata-kata dari dia sepuasnya aku. Terus kita dia masa dia ngomong kata kayak nanti maksudnya kemana-mana padahal nggak ke aku. Oh jadi kayak pengalihan dia nggak disalahin gitu ya. Bener. Pokoknya dulu aku pas aja ke dalam aku pengen banget. Mau dilarin nanti. Kenapa aku nggak sampai ya? Padahal aku kan udah setuju banget sama dia juga. Itu minta kalau bilang kayak nanggung gitu kan. Aku kayak kenalin kalian dari mana sudah nggak betah banget di sini gitu kan. Cuma pengen kalau dekat aja lah. Tapi aku udah tonton aja sampai habis terus udah lurus tiba-tiba. Terus enggak ini nggak ada yang nama. Ini bakal berjalan terus kayak gini. Salah deh. Dan waktu itu kamu minta ke UI ya. Pindah sekolah di kelas 7. Berarti mulai dari kelas 7 itu kamu kan merasa gak nyaman ya? Iya. Aku pengen kan. Saya kan dia pun gak nyaman kan. Karena hal itu. Pokoknya kan kapan ya. Aja lah ada tuanya kan ya. Dan di kelas 8 kamu juga ngecengin banget pindah sekolah. Iya. Terus dan terus bilang kayak kamu berarti gue kelas 9. Jadi gak usah bahas. Sabar mulu aku. Katanya dia di kelas 9 ini yang ada itu temen abang aku sendiri. Ada di kelas 9 dengan abang aku. Cepet kita ini aku lain. Terus aku kayak gak betah gitu kan. Ini si Gana ini kan si Gana ini anak-anak ada beda umur gitu kan. Kayaknya kalau aku gablay kan itu lah semua. Ya aku pengen menjalani. Cuma kak iya kayak orang kamu enak tuh ini ada langit. Tahu nih kalau apa aku mau agak ya gitu. Enggak usah enggak. Oh, jadi ceritanya kamu terus ada aku juga berarti teman aku kayak gitu dulu sahabat aku jadi aja mau ini Nggak pembukaan digiling balasan dan kesehatan yang wah sembilan saya sebenarnya itu kelas makan kelas tiga apa ya kelas satu dua kelas cuman modelnya kelas itu nggak begitu lemes kan terus langsung jangan ngomong kayak nggak tuh beda dia ngomong lu kamu pernah sekali nanya gak sih kayak kenapa sih ngatain aku kayak gitu jadi sampai kata-kata maaf ya nggak boleh itu menurutku itu udah merendahkan kamu terus sampai nangis tahu sih kata kayak gitu karena aku gak terima maksud aku kayak dia aku mau jawabin di mana gitu kan kayak dia bilang cuma di pola doang walaupun ilmunya dapatan tapi dia sudah pernah anak keluar doang pakai yang nggak benar kan kalau memang kamu melakukan hal itu ya itu hakmu memang iya dia nggak punya hak untuk menghakimi kamu seperti itu gitu sebenarnya kan nanti nggak kayak banget terus selain itu ada lagi kata yang nyekit yang dulu itu ya yang sering banget dihubungin dengan sampai sekarang gitu ya tapi saat ini kamu merasa berjuang karena kamu gimana apa kamu paham
Ya, gimana ya, cuman kalau sampai ke sekolahnya bukan itu. Walaupun lu bilang iya, tapi udah teknologi dia tapi dulu kayak marah-marah nggak jelas. Lalu kayak aku udah ngomong, kamu udah bilang iya kok itu, kenapa jadi kayak gini? Ya. Apa sama aku ini? Jadi kayak, ya udahlah, jenguk. Iya. Ujungnya, dia bilang, nunggu, ya udah gitu aja. Jadi mungkin kamu merasa apa ya? Kamu udah meminta hal itu secara berulang dan dengan respon yang sama dengan keputusan yang sama juga. Akhirnya kamu capek kali ya. Terus kayak misalnya eh masih ada nggak paksaan itu sampai sekarang? Ya, kayaknya udah karena kan udah bentar lagi ya. Nah, iya, bentar lagi bulan depan ya. Iya, terus. Jadi kayak ya udah lalu kayak gitu. Apa ya? Kalau dia happy kan kayak gitu ini. Ini dia tentang kayak dulu bersalah. Tapi eh tapi kamu sebenarnya nggak ikhlas? Masih ada apa kan KBM. Udah nggak kak? Udah nggak ada. Ini minggu depan udah ulangan. Itu kelas 9 aja kalau yang sudah ulangan terus libur itu udah sekali lulus ya? Yang tiga balikin buku terus sama pensi. Wow, berarti udah benar-benar titik-titik menuju akhir kelas 9 ya. Ini berarti kita mencoba recall lagi kayak kelas balik lah. Karena tadi yang aku dengar kamu bilang, oh mungkin ini ya masa-masa SMP mungkin nanti ini ya. Mungkin aku udah pernah dengarnya deh. Enggak, seharusnya minta SMP kamu udah kayak gini. Kamu sangat bahagia. Kamu berhak mendapatkan penerimaan dari orang lain termasuk teman-teman kamu yang tadi omongan nangis gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menjadikan orang yang kita nggak bisa menjadikan mereka. Nah, kayak kamu sendiri tuh nggak tahu gitu apa mereka ngatain kamu kedua kata yang aduh itu sangat pengembangan iya mungkin kalau ini posisi kamu aku benar marah banget jadi aku paham banget kayaknya sih kamu karena jangan kayak banget ya cerita aku sempat marah dan sering kalinya dia coba kok lempar-lempar atau kayak malah ngalahin temannya kayak gitu. Tapi juga digigit malah jadi terusan ya kan ya kamu gitu jadi memang tuh hai jadi kan rasanya serba salah ya itu harus gimana sih responnya terus gimana sih gitu. Tapi ya kita mau berharap dia memperbaiki dirinya pun dia merasa masalah dia tuh enggak ini pasti enggak gitu. Tapi dia mau bos sendiri banget karena yang tadi aku bilang kita nggak bisa mengatur pemikiran pengamatan kamu dia nggak bisa apa yang mau dia omongin gitu kalau dari kata itu sangat tidak baik kayak tidak baik deh pokoknya gitu ya maksudku sakit tapi sebenarnya hanya itu tapi itu suka saya nah maksudnya kalau misalnya berjalan ya tentunya kamu mau kalau kebetulan kan saya saat saya terhadap media kemudian lagi ya aku bakal ngadu dan ini tuh begini bu tadi panggil gitu pada terus setelah minta maaf apakah kamu merasa dia benar-benar minta maaf karena dia merasa bersalah atau cuma karena bisa berenno mereka karena kayak kelihatan banget lah ya tetap nanya karena tidak dari hati banget dia kayak pengen ya tapi masih diulangi lagi berjanji cara gimana pun juga aku bakal diulangi kan ini menurutku ini sangat apa ya meskipun mungkin
beberapa orang bisa aja mereka lihat ya mas mereka tuh bilang baperan banget elah kan bisa dibales katain balik gitu ya kan hal-hal itu tuh kita nggak tahu ya bagaimana kamu merespon itu atau kan kamu benar-benar merasa terendahkan atau kamu benar-benar merasa alhamdulillah hina kan kayak ah, kamu jadi mempertanyakan diri kamu gitu pernah nggak kamu merasa kayak gitu kayak aku segitu ya ya aku semudah itu ya aku suka kayak gitu banget karena aku udah sekarang HP nih ya bisa lo kayak mikirin pulang kayak apa aja pada kayak ya gitu terus setelah ini aku gitu kan kayak dia pengen yang untuk itu aja atau ini bisa datang sih kamu sih tiba-tiba aku nangis sendiri kayak gitu kayak kita tuh merasa pasti kamu merasa aku tuh gak mau ngapain dia aku tuh nggak musik apalagi mengganggu dia kayak gitu kenapa itu yang akhirnya tuh itu mengakhiri diri kamu itu mengaruhi fokus belajar kamu ya di kelas tuh ya meskipun kamu masih punya support dari teman dukungan dari keluarga juga dari dosen juga kayak gitu tapi gitu tuh kita nggak bisa ngomong orang lain dan hari ini aku pengen ngajak kamu untuk fokus aja kita harus kamu harus menata SMA yang lebih baik mungkin hari ini di SMP di masa-masa SMP kamu masa kamu biasa tapi kayak kita mulai benar dari diri kamu sendiri kita harus mempersiapkan ini kan SMA aku harus begini nggak harus punya kepribadian yang seperti ini ya terus jadinya aku udah melihat kamu perempuan yang melawan kamu berani bersuara kamu berani ngadu mereka itu udah sesuatu yang sangat aku apresiasi karena mungkin nggak semua siswa perempuan tuh berani ya untuk mengadu apalagi melawan gitu bisa aja nanti setelah mengadu gitu. malah akan sudah akan intimidasi atau kayak ancaman baru gitu kan tapi sejauh ini ada nggak ancaman baru setelah kamu bersuara setelah kamu melawan setelah kamu mengadu nggak ada ya malah ini ya dia tadi ya tadi sama kamu tinggal sampai perempuan yang lainnya iya cuman kalau begitu deket kadang cuma efek sinis gitu ya kayak aduh kita enggak ini deh bersih bersih tuh aduh benar aduh benci ya kemana situ yang pas dari dulu dan dari HP yang fokus setelah kamu mendapatkan hinaan ini perkataan yang dilakukan kamu yang pada akhirnya ini mempengaruhi kualitas diri kamu ketika sebenarnya kamu bertanya ini apa sih emang tuh nggak kayak gitu apa sih ya gitu kenapa yang kita mempertanyakan itu berarti kepercayaan kita tuh sedang menurun kita jadi mempertanyakan kualitas hidup kita jadi cenderung apa yang merasa apa ya ih jadi merasa kita tuh secara nggak sadar ya mungkin kita tuh jadi merendahkan diri kita sendiri dan menurut itu tidak baik mungkin itu nggak salah mungkin itu memang bagian dari proses kamu atau respon kamu terhadap hinaan itu karena siapa sih orang yang mau hina siapa sih yang mau dikatain tadi kan waktu gitu siapa sih yang mau dikatain maaf belai gitu padahal kita nggak setengah itu loh buat itu kan aku juga nggak ingin tahu aku ini apa aku ini siapa dan tadi kamu bilang ya dia cuma kamu di sekolah dan di kelas gitu sebatas itu aja ya kan dia bisa tes itu jadi kalau jadi itu adalah kebiasaan ini suatu kalau kita melihat dari kasus-kasus yang kemarin kamu sempat bener gak ya kekerasan seksual oh itu juga ada oke nanti datang yang gini kalau kamu lihat dari bayi itu yang jadi wah enggak ya kamu tahu tuh dasarnya dari mana ketawanya dari mana
cuma dari centang terus WA, itu adalah sesuatu yang memang dinormalisasikan, yang pada akhirnya itu menjadi setiap kekerasan. Nah, dalam case kamu dan teman aku, ini mirip. Mungkin memang nggak dalam konteks seksual ya, tapi kita dalam konteks konsep diri kamu nih, ibaratnya, ini citra kamu nih, dia seperti ini, mungkin dia kayak di, aduh bahasa aku sangat sendiri ya, apa, kemudian citra diri kamu nih ibaratnya diganggu gitu. Itu karena apa? Itu udah menjadi sebuah normalisasi teman-teman kamu yang kenapa secara terus menerus, kenapa tadi kalau cerita dia nggak kayaknya nggak langsung dihakak, kayak dia cuma minta maaf karena biar apa, karena disuruh berantem aja deh. Karena mereka khususnya teman-teman atau utama, mereka udah melihat penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang normalisasi deh. Ketika mereka udah melihat itu sebagai normalisasi, akhirnya mereka nggak akan melihat itu sebagai suatu kesalahan. Iya kan? Iya kan? Kamu bilang kamu nggak kenal sama kamu, dia kamu nyangkut, dia malah akan menyerang kamu balik, lebay, alay, baper, pengaduan gitu. Nah, itu tadi sama case-nya dengan ekop ini ya kan. Awalnya memang sebagai obrolan biasa di grup WA, obrolan chat biasa, tapi mereka nggak sadar itu sudah kesalahan, karena itu sudah jadi kebiasaan mereka. Kayak, nah kita sebagai perempuan kita cakep kak. Ini menarik nih. Ini kalau menurut juga dari aku pikir aja, memang ada beberapa cara pandang aku yang disitu karena bukan apa, bukan karena kamu pernah mencuri barang dia, bukan karena kamu pernah dorong dia di tangga, karena memang kebijakanku lahir karena diri kamu sebagai seorang perempuan. Kamu gak usah suka. Jadi aku membenci kamu, aku Alia membenci dia, kalau dia sama perempuan. Itu yang bisa aku lah dari cerita kamu ke faktor lemak belakang ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya? Karena dia nggak punya dasar nih. Kenapa dia harus ngatain kamu? Mungkin dari mungkin oke, kalau dia selama ini mengakui kamu di model barang itu, tapi itu kan seharusnya tidak menjadi alasan dia untuk merendahkan kamu. Justru itu cara pandang dia ketika dia melihat perempuan. Aduh, lebih cok lagi. Dah, kok tadi ya kayak itu kan maksudnya itu kan lahir, kalimat itu lahir dari cara pandang dia nih dalam memandang perempuan. Oh, berarti memang pemahaman itu ngomong hal itu mungkin udah daripada dirinya sendiri, atau daripada ibaratnya kalau kata orang yang sekarang dari kaum gendernya lah. Jadi kaum gender laki-laki ini melihat kaum gender perempuan lebih rendah. Itu mungkin karena soalnya kamu bertanya ya, si yang tergantung kan menurut ya, karena dia punya cara pandang yang dia tuh sih cewek mah apaan sih, cewek mah gak lebih muda daripada laki-laki, laki-laki kuat, laki-laki gak pernah nangis, cewek buat yang doang tuh apa tuh, gitu kan. Selalu ketika kita menyalahkan laki-laki, laki-laki akan apa ya, laki akan membalas dengan menyerang kita lagi. Karena apa? Karena ada perempuan gitu. Karena itu selalu bukan rendah. Itu kayak teman-teman. Tuh ada kalau misalnya tuh aku nggak mau tahu itu ya nggak bisa. Dia mau tetap nangis juga. Itu apa? Nangis. Nangis sih banyak. Tapi aku kalau aku bakal nangis di belakang. Terus dari kata aku yang kayak kenapa terus kenapa ya agak apa ini kayak Jepang. Iya, itu. Mungkin terus bayangnya berarti kamu udah bayang ya, aku nih dia ngata-ngatain aku kayak gini gitu. Itu cara pandang. Kenapa dia punya cara seperti itu? Itu banyak faktornya deh, tentang dari polarisnya, kita nggak tahu lah. Apakah dari faktor lingkungan, apa teman permainannya di rumahnya dia apa, kemudian dari cara
konten-konten TikTok, sosial media itu udah bener-bener apa ya? Udah bener-bener gampang banget diakses gitu. Udah udah ada saingannya lah. Udah ada kalau bukan dari diri kita sendiri gitu ya. Dan itu nggak munafik itu benar-benar mengambil cara pandang kita kan. Mungkin kayak kamu nih, kamu ngeliat dia TikTok gitu. Seru nih gitu. Coba gitu. Oh iya ternyata dia TikTok seru ya. Itu artinya membentuk cara pandang kamu nih. Ini juga kemungkinan yang membentuk cara pandang teman laki-laki juga gitu. Dalam pengembangan rumah. Nah itu kan kalau beda itu kali-kali kamu di komentarnya lah. Sekali mohon maaf ya, ini kayak emang sih kelihatan dadanya Ade. Jadi orang-orang tuh bukan notice gerakannya, tapi justru dari looknya, dari pakaiannya. Iya, itu yang menurutku, dia tahu nih kenapa teman laki-laki romantis kayak gitu. Itu. Karena semangat pandang dia terhadap perempuan yang, cewek, suka dari TikTok, biasa sambil gitu lah. Dan kita nggak bisa deh menggantikan cara pandang itu cowok memang dia sendiri deh. Apalagi yang tadi aku bilang, itu sudah menjadi normalisasi. Dia nggak kerasa sebagai kakak. Nah, dan kamu nggak kemudian kamu nggak akan mempengaruhi lagi gini sih. Meskipun kamu sudah bersiap-siap ya, oke, aku harus menata SM aku dengan baik. Aku harus begini, aku harus menjadi dari atau aku harus menjadi perempuan yang harus melawan. Gak pernah tahu nih apakah nanti di kelas apa kamu akan bertemu dengan laki-laki yang seperti ini lagi. Nah dia marah kamu udah mau pengen kamu apa, kamu gak apa ya, sesaat ketika hinaan itu datang dan kamu mempertanyakan kualitas diri kamu ya, itu gak apa-apa, tapi jangan pernah menganggap bahwa kualitas diri kamu tuh bisa dipengaruhi karena hinaan dia. Enggak kok, bukan kabupaten satu kabupaten Afghanistan berarti kamu memang serendah itu enggak ada yang bisa menentukan nilai kualitas dari kamu kecuali diri kamu sendiri. Ini bukan doktrin tapi emang iya, ketika kita eh ketika kita apa ya, menurunkan kualitas diri kita ya secara tidak langsung ya, ketika kita mengatakan oh berarti aku jadi apa nggak lo tidak menghargai. Terus sebenarnya kita mempersilahkan teman laki-laki kita nih dalam hal ini untuk apa ya, mematok atau memberi harga untuk diri kita sendiri gitu. Oh berarti emang harga aku tuh segini gitu. Sebenarnya kita berarti terima nih sama standar yang dia kasih ke kita. Karena tuh itu bos nyampein aja ke laki kurang aja pada perempuan enggak, iya kan? Masa cuma perempuan yang sebagai TikTok yang dihujat, nyapa ada yang sama laki-laki enggak? Gitu kan? Karena ada bahkan dia ada kan selalu banget ya. Karena kemarin di kejadian kayak pola aku nggak banget kayak oh iya nih itu beda aja kayak gini aku nggak bakal banget aku juga nggak bakal kayak gitu sekolahan aku tahu kalinya sih lebih dari itu kan aneh banget sekarang. Oh kenal dia dari SD tapi nggak deket kayak dari SD nggak kenal. Kayaknya lo udah berlanjut ya kayak SMP sekolah kan aku juga aku sekolah lagi nggak tuh terus kelas dengan strategi seperti itu ya. Jadi itu udah parah ya deh. Atau mungkin enggak tahu sih kalau di tengah pembelajaran terus aku disangkanya kayak gitu itu bukan lagi bisa fokus tuh pasti menurutku terus juga emosi ya. Aduh itu udah meledak banget tapi kayak tahan gitu ya. Iya. Menurut kamu tuh seberapa berpengaruhnya dalam
fokus belajar kamu. Kalau tadi kan aku nanya seberapa jauh Inang itu apa ya, mengubah diri kamu mempertanyakan diri kamu. Nah, kalau kita ngomongin fokus belajar lagi, seberapa berpengaruh nih dibandingkan tadi yang maaf kamu bilang tadi aku soalnya belumnya belum ini sebenarnya berpengaruh. Jadi kalau misalnya Boleh yang bisa boleh mungkin 8,5 dari 10% ya. ya kan kayak kita satu banget contohnya bilang kan dan sebagainya ya ada dua orang lebih parah Terus lagi dan sebenarnya kamu juga terus siapa aja atau siapa ke supaya malahan ceweknya sendiri ya kan ceweknya tuh berarti saya gitu pacarnya ya oh iya Backstreet itu ceritanya enggak deh oh iya iya nggak tahu sih kan pacarnya minus nih ya oh terus kali cowoknya sampai matanya boleh gini terus tadi kata kamera kayak gede banget gitu gitu kan gitu kan ini kan ceweknya dia terus ini cowoknya kakaknya aku kakaknya lagi cowok kan kalau sama deh kakak terus kayak gitu aku sudah kali dengan obrolan mereka kayak kok begini sih sama ceweknya gak banget deh gitu. Harusnya pasangan harusnya nggak boleh kayak gini lah ya nanti kan kira-kira di mana jadi gue pernah nggak nanya ke ceweknya aku bisa takutnya nggak sih gitu gimana tapi cuma ya gue nggak aja dah ya menyimpulkan ini kan yang gini deh obrolan orang pacaran gitu ya kan maksudnya oke lah mungkin sih sekali sih iseng tapi kan kayaknya ini udah mengarah ke merendahkan gitu ya itu dibilang ya bully guru aku juga konkuren kok bukan bilang kalau tahu ya anak tuh bulian gitu perempuan dia punya terus dia dengerin kayak rekornya keluar nih dari bisa terus tidak bendungan ya kayak gini ya terus aku kalau dia sendiri kamu kayak gini itu terus dulunya dan dia kayak ntar boleh kayak kayak di kayak ini diikutin omongannya terus udah dia ngomong kayak iya dia perempuan tuh dia perempuan mau diri sendiri dia diri sendiri iya itu dia kamu iya malah tawa malah dia ini perempuan apa aku gak tinggal sama rumah berubah ya enggak nah kayak karena gua lah karena ini aku apa aja dari dia gimana dan didukung sama mamanya iya termasuk dia makanya oh enggak bermasalah ya bukan agak lagi sih emang sangat bermasalah ya oke terus ada lagi nggak cerita mereka atau hal-hal yang mempengaruhi belajar kamu nah, tadi ini tinggi banget nih dari 10% kamu ngambil 8,5 sisanya cuma 15 terus belum lagi yang makan lagi sama guru yang apa yang kamu pakai enjoy sama pelajarannya terus aku nanya berapa persen itu fokus belajar di kelas fokusnya empat ini selama kelas 9 iya yang pas soalnya kayak kok kelas 9 kayak gini sih soalnya aku belum tentang gitu ya kayak seru banget nih ceritanya kelas 9 kayak gini gitu kan tapi pas aku rasain nggak usah loh malah kayak begini gitu lah aku belajar iya bersama teman ya kayak kakak gimana sih gitu kan seru gak sih temennya gitu padahal kita tahu padahal gak kau gini apa yang aku rasain padahal dia buat kali jadi pada saat itu dia kerja untuk menenangkan kamu untuk dulu aku takut langit sumpah aku jadi takut dibully takut di detek dia aja tapi itu terus kita di masa kita di langit kok kayaknya nggak kayak aku lihat makin lain ya itu jadi gini ya
Pas udah sampai out belajarnya saya bilang, berarti bangunnya cuma 4% nih. Iya. Tapi kalau kayak aku nanya, badan aku sih bener-bener sah nih kelasnya. sama kita. Masa IPA. Kita susah, tapi seru dulu. Jadi kayak kita nggak merasa sampai belajar ya. Jadi kayak nggak mau belajarnya. Kan kita sebenarnya sudah belajar. Nah, singkat-singkat dulu, orang sharing sama aku tuh. Kita tentang belajar gitu. Walaupun waktu kuliah di dari ngantuk, tapi seru. Iya. Karena mungkin gurunya udah melakukan kekuatan dulu kan ya sebelum belajar. Jadi kayak kita merasa, jadi siswanya merasa nyaman dulu nih ya mau jadinya. Jadi pagi pelajaran yang mungkin dirasa sulit, jadi nggak merasa dirasa sulit itu. Gitu. Nah, kalau PS dan IPA kan dua hal yang beda nih. Kalau misalkan SMA nanti, tapi kan SMA, kamu rencananya pengen NPH atau SMK? Mungkin nggak. Kalau SMK kan lebih duluan kayak lebih jalani lagi gitu. Kamu sebenarnya pengen lanjut apa kalau di sini? Kalau misalkan aku dapat SMP aku mau, aku mau lanjut perkantoran. Oh, misalnya Singapura. Tapi aku nggak boleh jadi kalau Kenapa? katanya negeri itu banyak pengeluarannya. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya. Tapi aku pengen banget negeri gitu kan. Karena aku dapat di negeri ini, aku mau ngambil kesempatan juga. Kamu mau masuk berarti? Ya, Tapi saya tahu. Dulu kan kalau misalnya kamu mau pilih negeri, itu yang harus dicari itu soal konsiderasi dulu sih. Karena kenapa banyak orang yang luasannya pengeluaran? Karena pembelajarannya itu kalau negeri kan benar-benar itu benar-benar terus apa ya udah tersusun rapi kan. Sedangkan kalau kamu masuk ke sekolahnya nggak mumpuni atau nggak memenuhi, ya nggak mau tuh dibantu siswanya, siswa yang harus memenuhi gitu. Karena itu terjadi juga di temanku, kayak gitu dia mengeluh kok dengan pengeluaran dengan praktek gitu ya. Karena fasilitas sekolah ini yang belum apa ya belum kita memenuhi gitu dengan kurikulum yang ada. Tapi dulu kan ada P5, ada yang lain-lain itu praktek-praktek kayak gitu. Susah juga terus. makanya pas kayak kita kayak, mau SMP di mana kayak ada. Kita juga tadi, mau di minum, gitu kan. Mau negeri aja deh gitu kan. Wah, katanya. Banyak cuma kemarin kalau di contoh aja gitu kan. Gitu. Lah apaan sih kok ngambil swasta gitu kan. Udah swasta aja tempat kamu gitu kan. Ya, karena kenapa mau tempat ada aku? Karena boleh-boleh aja kalian oh, nih. Terus juga kayak lebih apa walaupun aku belum masuk situ tapi apa banget. Ya udah enak gitu Iya, ya lingkungannya. benar juga aku udah harapan dari Allah. Itu dari kemarin ya. Jadi jangan hitung minggu, udah menghitung hari kelulusan ya. Ini malah aku mau ngajak kamu refleksi guys. Nih, jadi kita akan bilang dengan apa hal yang bisa kamu evaluasi dari apa yang udah kamu pelajari sih selama SMP. Gak cuma di kelas 9 dong. Bisa dari kemarin kamu udah notice dari awal atau dari kelas 7 kamu udah merasa gak nyaman. Kamu udah merasa gak fokus, kamu udah merasa jadi kayaknya aku nggak bisa nih di sini. Tapi ya ini ya kamu udah sampai di puncak nih, udah tinggal aduh udah terbang ajarannya. Kamu sudah mencapai apa ya, mencapai tahap terakhir di ITP deh. Apa hal yang bisa kamu evaluasi? Ini bukan untuk menyesali ya, tapi ada nggak sih hal yang di tahun itu yang bagi ya Iya.
Ini dengan yang nggak dari Boleh ya. aku tuh kayak walaupun di sini gak enak tapi aku nggak dihargain sama adik-adik dan dulu baik banget jadi orang tapi sekarang udah gak teman kan berantem Terus kelas lu. Enggak ada kelas. Langsung adik kelas. apa aku pernah dapat tunjuk tuh itu bersih bersih itu kan juga sama mereka ini kan aku tuh masa nggak biasa ya aku dan aku nggak tiga tuh masa istirahat terus udah tuh malam ih ada cerita tentang gue dan tadi dia tuh dia tuh nganggap aku musuh tapi gue nganggap aku tuh karena aku sendiri iya Iya. Dia nggak mau kakak. iya iya Iya. iya makanya kayak dia aja waktu aku kan udah berapa tiba-tiba dia meluk aku katanya jangan lulus dulu dan tiba-tiba pas aku lulus pelukannya dia nangis kan terharu Biasanya kan harus sopan ya. kita anak dan lulus yang pede gue masih bilang mana ini gitu kan nah gini lah kan bisa ikut dulu udah gak pada ngumpul lagi gitu kan ya nanti sedih banget deh gitu jadi nangis aku jangan nangis gitu kan mau gimana tuh juga pas lulus ya kan kita kan Iya. Jangan yang aku pas datang. iya ya Jadi kamu merasa disayangi, dihargai sama yang kosong. Itu dari kamu ya? Oh dari guru dan teman kelas mungkin. Iya. karena aku mau banyak tahu ya kalau aku eh kalau masuk kayak pada aku bakal ngejek pas suruh ngejokes aku tapi Iya. terima sama bule itu Iya. itu seru banget apalagi sama PS sama manggil aku yang di kelas 9 tim sama BT sama Unia sama Rafi itu paling bantu aku bangun aku bukan footballernya aku nggak bisa kak aku tuh lagi lihat Iya. karena aku lagi tolong bukain dong sama lagi sering nulis kita kenapa suka gitu Kan kadang iya kayak konten banget ya kayak romantis banget belum banget udah kayak gitu itu aku mau balik ke kelas sedih banget pas kelas aman aku bersama terus ternyata nggak mulai. iya makanya seneng banget ini langsung sama kamu lagi gitu kan duduk sama aku ya gitu kan lucu lucu Ada lagi. Dah. Udah. Wah. Udah. Oke. Kalau kamu bisa sampai ini tuh aku sih pengen kamu sampai nih yang kamu apalagi kamu yang kita tadi yang itu sangat mempengaruhi fokus belajar kamu di kelas. Kalau di kamu yang sepatan dan kamu bisa melakukan waktu, aku pengen aja sebenarnya mau memperbaiki fokus belajar kamu. kan ada mama yang kayak ini nggak mau kayak gini ya wah apakah dan masa ada nggak bakal mau ya belajar udah Aku dengan cara apa kamu pengen memperbaiki? Kalau enggak ketika sebenarnya kamu belum mau lulus nih, sebenarnya ibaratnya kamu masih kelas 8 nih, yang naik kelas 9 nih. Tapi dengan semua yang udah kamu alami di kelas 9, kalau kamu yang kelas 8 kamu ulang lagi, dengan cara apa kamu mau memperbaiki? ya aku bakal lihat orang itu kayak apa sih begini gitu kan gue mau ngapa-ngapain dulu terus aku juga kalau sedang dia aku jelasin kenapa jadi gitu aku ya udah ini ngambil dia aku bakal belajar terus bagaimana mengenal orang dengan yang udah Jadi kamu kalau lagi punya kesana
kamu lebih pengen sama diri kamu sendiri ya. Kamu mungkin akan milih gak beli semua omongan dia, sama omongan-omongannya nyakitin lah buat kamu. Kita nggak bisa tahu ya kalau Iya. tapi kamu masih punya sekarang nanti. Kamu masih punya masa SMA, kan terus mungkin kalau nanti kamu mau lanjut kuliah, atau nanti kamu mau lanjut ke industri kerja ya, lebih banyak menemukan karakter manusia dengan ini kalau di dosen rata-rata seumuran ya, atau mungkin beda satu dua tahun ya. Tapi kamu akan menemukan kating-kating di kuliah, di kampus, atau senior-senior di tempat kerja, junior kayak gimana. Jadi so far mungkin aku bangga kamu sangat welcome loh terhadap diri kamu sendiri, terhadap teman-teman kamu, lingkungan kamu, dan bagaimana cara kamu merespon penghinaan bahkan yang sangat menyakitkan kamu, dan kamu mesti bertahan, kamu ada di sini. Dan aku gak bisa menjanjikan kedepannya kamu gak akan menemukan manusia yang akan memanfaati kamu. Dan mungkin setelah ini aku berharap kita akan bertemu lagi, atau mungkin berada di dalam lingkup lagi dengan orang-orang yang itu. Jangan jangan pernah kamu melakukan kualitas diri kamu sendiri karena standar yang dibuat. Kamu berhak untuk membentuk standar diri kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, enggak kayak gini lah. Entah, bukan bukan hal-hal yang kamu bilang. Jadi aku ya aku. Saya, ini soal kamu belajar. Karena emang tadi awalnya sebenarnya fokusku, aku pikir memang mungkin rata-rata ya kesulitan di dalam pelajaran apalagi belajar itu ya karena tingkat kesulitan pelajarannya kayak gitu. Tapi setelah kita ngobrol, aku jadi benar-benar terbuka lah. Oh, ternyata tuh teman-teman itu benar-benar kita juga loh. Meskipun misalnya kita gak deket banget ya, tapi kan kita dalam politik yang sama, kita dalam satu proses belajar yang sama kayak gitu. Ibaratnya ya kita sama-sama belajar ya, tapi karena setelah komen kayak gitu kamu jadi merusak fokus belajar aku nih, gak ada kayak gitu ya. Kalau yang kata aku sih pengen kamu bilang tak sama bingung tentang apa yang sudah banyak mereka sampaikan berbunyi. Lanjut ya. Ya, berubah dari sekarang daripada tadi SMP gitu lagi ya kan. Ini ya, ketemu ya kalau gaulnya dulu dari sekarang. Kira-kira kamu sanggup gak kamu ngomong langsung? Gak nangis seperti malah takutnya kalau nanti kamu nangis malah aku tuh biar ada sebagai pemenggal. Kamu punya harapan. Tentang sesuatu kamu terkait jadi kamu masih punya harapan baik ke dia. Dia nggak boleh balik lagi. Dia nggak boleh jadi orang lain tuh diperbuat untuk biasa lagi. Oh gitu. Kayaknya aku kalau dari kamu tuh udah benci banget sama dia. Aku udah nggak mau, nggak mau lagi sama dia. Berarti kalau di kelas tuh biasanya dekat aja ya. Udah, dekat. Pantas tadi kan. Oh, ternyata satu sih gitu. Makanya aku untuk kataku itu jangan aku sama kamu kayak gini deh. Pasangan kamu yang ini gimana ya? Mending banget ini aku di bang BK nanti. Gak usah kayak tadi. Iya, iya.
Biasanya kalau misalnya berempang itu, kalau suka belajar bareng nggak sih? Suka bareng kayak bareng. ngerjain tugas. Udah ada tadi mau dari SMP tugas kelompok ada. Kalau aku dari kelompok Kok bisa kan? bisa kan, kadang gurunya tuh kayak kadang gurunya ada yang mikirin orang ada yang gitu. Tapi sebagiannya pilih sendiri kak, makanya kayak dikasih banget punya pintar-pintar nih, yang bodoh-bodoh nggak diambil. Kalau seandainya aku awalnya aku itu nggak diambil, aku buat aku sendiri kan. Ya mau disuruh dia berenam mau berapa, aku buat aku sendiri berenam. Dan yang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa bu, mungkin berapa hal yang lain dari aja boleh pada kakak semua kelompok. Kayak gimana gitu? PKN kan aku main game gitu. Kelompok 6, aku cuman 5 orang. Itu juga sama satu cowok yang harus debat dulu. Aduh, keras kepala banget kok orangnya. Sampai dia tukar idenya ya. Maaf ya, jadi ada maaf banget. Jadi kayak walaupun dia udah ini kelompok baru kelompok dia nggak bakal ini dia nyingkirin mati mulu. Mati gimana dia jadi gitu karena mati dong bisa nerima dia tuh satu perempat yang lainnya kan main game kayak origami gitu soal yang lainnya pada dapat 20 atas aku cuma 9 soal baru pagi 34 itu ada yang biasa lah aku gitu dengan temen kalau lagi tuh semua dari jawaban Dan tiga lain kemana? cari tapi pengen nggak nemu aku lari-larian nulis buru-buru mau jadi aku nggak buru-buru Ini benar-benar di dalam banget tuh kamu maksa teman-teman apa ya? Ketiga teman kamu nih kalau berempat ini benar saling merangkul ya. Benar kayak udah ya udah kalau kita nggak terima ya udah kita aja nih berempat gitu ya. Nah, ya. Merasa ketika kita udah merasa jadi dari itu kayak apa ya? ya Bisa terus ngisi gitu kan. sampai juga mau memisahkan gak mau kan diajak ke Ayo ya sampai ya udah nggak covid Tapi ini sih mungkin kalau dinamika kayak gini tuh bakal kamu temuin nanti di SMA kali ini deh. Emang gak jarang orang yang mungkin merasa dirinya pintar ya dia akan memilih kan dia seringkali merasa takut terbebani dengan orang-orang yang mungkin enggak sejalan nantinya dengan pemikiran mereka kan aduh dia malas nih nggak mau saya masukin kelompok nanti nggak bakal kerja kayak gitu jadi kayak udah apa ya udah direndahin duluan gitu kan itu yang aneh bikin oh iya nggak bisa gini iya kayak aku kerja kayak lu mah kerja gitu kan sumpah iya kak lain kayak terus kayak apaan sih ya kerja gimana gue kerja kok gak bakal nggak kerja lagi juga kerja juga pasti gak bakal tulis namanya pas nggak kerja dan itu juga gue paling bantu gitu kan kali kok dia aja main HP gue kayak gue dia mau nggak usah dia mau kerja aku pernah kelompok berdua doang sama kak nggak sama bisnis itu juga maikin PKN makanya itu juga kita PKN banyak banget memori iya kurang baik jadi disuruh buat kelompok 3 orang nah melatih itu sama Mutiara nah melatih bingung atau kerjaan Bilkis nah aku kayak udah lah nggak usah pengen nonton aja gue bisa kok bikin berdua nanti bisa aku berdua sama Bilkis lah dia ke depan oke kuis gitu ya ya Allah ke kelompok kayak nyari tadi nyari jawaban juga tapi ini pakai sticky note oh bagus sih Cino jadi kita nulis jawabannya sekarang gitu kan ditempel di gambar lari-larian kadang kita pakai origami ntar ibu mau origami
warna merah gambar baju ya, terus jawabannya gini. Kita bilang dulu belum dilemnya. Tempelin. Iya gitu. Iya, makanya grogi banget kebetulan kali kedua itu walaupun cuma dapat satu, terus kan ini kan aku bisa kerja sama bis. Kalau dia yang nggak dapat, Dari situ kamu berhasil membuktikan diri kamu. Aku juga bisa. Aku bisa kok buka jurusan untuk kelompok. Kan kadang memang penilaian orang yang sempat menyimpulkan dia nggak bakal kerja. dia beban. Aduh itu sakit banget ya di awal kalau udah digituin. Jadi mungkin kayak awalnya tuh udah semangat nih tapi yang kayak kita bakal ke kelompok mendai ini. Jadi kayaknya kamu mengat yang anjing gitu baru niat, baru semangat. Ya pas kasusnya malah gampang bukan? Gara-gara Ya, kan udah 5. Terus aku tuh sama kelompok sebelumnya tuh kayak malas-malasan kerja, malas-malasan kayak aku nunggu jawaban, aku bakal nulis. Terus sebenarnya kan aku kayak ya namanya doang kayak kerja gitu kan, makanya pada aku mau ngambil aku. Tapi aku mau disuruh boleh itu aku mau boleh. Aku udah bilang begini kayak gitu. Karena aku nunggu jawaban ya. Salah paham. mereka hanya melihat dari bagian kecil yang sebanyak bagian lainnya yang mereka nggak mengenai itu. Iya. Jadi aku menyimpulkan iya beban nih dia nggak ngawalin kelompok gitu. Bisa inilah dunia pendidikan. Inilah tempat belajar yang mungkin dulu imajinasi kita tuh kayaknya SMP bakal seru deh, kayaknya SMP bakal seru. Karena dulu aku pengen buat dari SD, karena dia pernah SD aku. Ya, Toksik ya. ya. Aku komen dengan dia. Dia tahu kadang-kadang nggak mau diomongin. Itu kan 3 kelas ABC. Iya. Nah, itu salah satu juga ngomongin aku kayak, ya udahlah sendiri aja juga. Sendiri juga bisa sama teman gitu. Kayak suka nangis, kayak nangis gitu. Gue lulus, aku kayak gitu, gitu, semangat. Kamu udah menaruh harapan Iya. ya. Karena semoga kehidupan SMP lebih baik daripada SD. Itu merasa lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Lebih baik. Setidaknya masih ada pertemanan yang setia mengenai kamu. Makanya kalau hari kita bisa SMP sama mereka pasti sedih banget. Makanya aku kayak selalu kayak SMP bareng gue ya please gitu kan. Kadang kalau gue aja nih bareng lu gitu kan. Aku ngomong aku punya teman kan yang beda kelas, itu aku bertiga mulu sih lahannya main gitu kayak namanya kayak gimana di Vegas gitu. Iya lo Vegas SMA aku masuk SMA gitu kan. Terus ikut gua aja sih nongkrong gitu kan. Terus atau lo gitu kan. Terus bilang ya udah kan sudah di Vegas mah gue ikut dulu gitu kayak ini bener nggak ikut gak sih gitu. Terus dihargain kalau iya ya kan. Ya berasa diterima. Berasa. Oh berarti dia tidak apa ya nggak benar-benar nganggap teman loh. Kayak gitu. Semoga kehidupan SMP kamu nanti baik daripada ini daripada SMP dan SD ya. Tapi memang itu sih kita nggak bisa ya, terlalu berharap dengan imajinasi kita gitu. Mungkin di SMA kalau kita ngambil TikTok, aduh seru banget tuh jadi adil, seru banget jadi senior, seru banget kayak bisa makin ini itu ya. Tapi kita nggak pernah tahu kedepannya akan terjadi seperti apa. Kita akan mendapatkan pertemanan dan lingkungan kelas dan kelas apa. Ini yang harus kita lakukan adalah kita harus punya kekuatan diri sendiri dulu nih. Kalau kita udah kuat ibaratnya bangunan nih kalau fondasinya udah kuat ya mau ada angin puting beliung bagaimana ya dia bakal rubuh itu ya sih yang pengen aku pengen sampaikan dan semoga dari perbincangan kita
Kita sudah mau masuk ke tahap kesimpulan ya. Tahap penutup maksudnya. Aku belum menyimpulkan. Ini kalau dari cerita kamu yang tadi, aku benar-benar apresiasi karena kamu udah keren banget. Kamu udah sampai di fase kamu udah tinggal nanti masa-masa susah menjadi kelas 9. Sebelum nanti nih jadi kelas 10 di SMK, kamu benar-benar semua hal yang baru, teman, guru, pelajaran, lagi lingkungan ya. Mungkin apa yang kamu dapat hari ini dan kemarin di SD maupun SMP, apa yang kamu alami, apa yang kamu dapatkan, semoga itu bisa menjadi pembelajaran terbaik kamu. Semoga kamu gak lagi mempertanyakan diri kamu gak lagi mempertanyakan kualitas diri kamu gak lagi memberikan atau bahkan peduli dengan kenyataan yang buruk ya, dengan kenyataan yang itu sangat membenarkan diri kamu gak, karena kamu gak perlu peduli itu. Kamu tetap bernilai dengan apapun yang kamu punya di dalam diri kamu. Apapun kamu, walaupun kamu udah dihargai, kamu berlaku mencintai, kamu berlaku halangi oleh teman-teman dan lingkungan kamu. Aku bilang deh, sebenarnya kamu udah sharing sama aku, kamu udah terbuka, kamu udah meluangkan semuanya, dan mungkin aku gak bisa memberi banyak, tapi aku selalu mendoakan semoga kedepannya jalan kamu menyenangkan, semoga jalan kamu benar-benar dilancarkan, semoga Allah selalu membimbing kamu untuk ayo sini jalan baiknya sini meskipun nantinya akan ada dinamika yang bermasa-masa. Semoga kamu kuat ya, semangat. Oke, aku tutup ya. Terima kasih. Aku izin menutup sesi konseling siang hari ini. Ada kata-kata nggak? Apa ya? Oh terakhir deh, apa yang pengen kamu ngomongin untuk diri kamu? Ya aku pengen aja kayak semangat aja gitu, kayak mau setelahnya angkatan lain gitu kan, tapi itu bakal aku lulus udah turun dan langsung udah, jadi semangat aja udah. Berarti kamu semangat ya? Oke, semangat. Oke, aku izin menutup konseling kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Gimana feelnya? Menakutkan nggak? Dek, Aku gak semenakutkan itu kan.